Selamat pagi, sahabat doa pagi. Kita berjumpa kembali dan kita bersyukur untuk pagi hari ini. Dan marilah kita berdoa untuk mengawali doa pagi. Bapa di dalam surga, kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang membangunkan kami, Tuhanlah yang menjaga kami di sepanjang kawal malam. Dan kami rindu di pagi hari ini mau mendengar firman Tuhan yang menyapa kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini kita akan melihat dari Mazmur pasal 98. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ia memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya sendiri, dengan lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih, setia, dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersukarialah, bersorak-soraklah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Tuhan Sang Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta semua penghuninya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai serempak di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kejujuran. Sahabat yang terkasih, pernah tidak kita merasa mengalami kesulitan dalam hal berdoa? Misalkan ketika kita diminta untuk berdoa, maka kita menolak dan mengatakan, jangan saya yang memimpin doa karena saya tidak pandai berdoa. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah doa itu harus menggunakan kata-kata yang indah? Apakah doa harus menggunakan kata-kata yang panjang? Apa hal-hal yang penting di dalam doa? Dan apakah doa bentuknya hanya percakapan atau kita berbicara satu arah kepada Tuhan? Apa hal-hal yang mendasar yang penting? Dalam bacaan kita di dalam Mazmur pasal 98, ini merupakan bentuk nyanyian, ajakan untuk bernyanyi. Nah, di dalam ajakan untuk bernyanyi, sang pemazmur menyampaikan tentang mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mengingat akan karya keselamatan yang Tuhan sudah hadirkan, dan mengingat akan kasih setia kebenaran Tuhan dalam kehidupan umat. Dari sini kita dapat melihat bahwa nyanyian dapat menjadi bentuk lain dari doa. Atau bahasa sederhananya, dalam berdoa juga ada bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk bernyanyi. Dan hal yang mendasar yang mau kita lihat sebagai apa yang kemudian menjadi pegangan utama di dalam doa. Yang pertama adalah mengingat akan karya kebaikan Tuhan. Mengingat akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dari mengingat, maka poin yang kedua adalah bersyukur. Dengan bersyukur, kita melihat mampu untuk dimampukan melihat hal-hal positif di tengah apa yang terjadi di sepanjang kehidupan umat. Di sepanjang kehidupan kita. Dengan mengingat, kita bisa melihat hal karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur, kita melihat hal positif di tengah apa yang ada. Jadi, meskipun di dalam 1-2 hari yang lalu, atau seminggu yang lalu, ada begitu banyak kejadian yang menyenangkan, atau bahkan menyedihkan, atau bahkan menyakitkan. Tetapi di antara semua itu, ada pertolongan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang kita mau bersyukur.
Bersyukur artinya mampu melihat hal-hal positif di antara apa yang ada. Meskipun ada banyak hal yang negatif terjadi dalam kehidupan kita, hal yang buruk, hal yang menyedihkan, mengecewakan, tapi ada sisi positif di tengah itu semua. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dengan mengingat dan mengucap syukur, nah maka kita dapat melihat hal yang ketiga. Salah satu bentuk lain dari doa adalah bernyanyi. Dengan menyanyi, kita mengekspresikan cerita isi hati kita. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Gary Thomas menyampaikan ada 9 warna spiritualitas. 9 warna spiritualitas ini secara sederhana bahwa ketika orang berrelasi dengan Tuhan, ya, itu adalah pengertian sederhana dari spiritualitas, relasi antara manusia dengan Tuhan, diungkapkan, diekspresikan dengan banyak jalan, dengan banyak cara. Ada yang senang mengekspresikan bentuk penghayatan iman dengan meditasi, meditatif, duduk, hening. Ada yang mengekspresikan bentuk ekspresi relasi dengan Tuhan dengan menikmati alam. Misalkan pergi ke gunung, melihat keindahan ciptaan alam dan mengucap syukur lewat alam. Ada juga yang mengucap syukur lewat hal indrawi, mencium bunga yang harum, terus kemudian mendengar air terjun, mendengar suara sungai yang bergemericik seperti bertepuk tangan. Itu adalah hal indrawi. Tapi ada juga yang mengungkapkan spiritualitasnya dengan bentuk ekspresif, bernyanyi, bahkan menari. Ya, ada bentuk ekspresinya yang lain. Nah, di antara banyak itu mau mengungkapkan bahwa ragam spiritualitas, warna spiritualitas tidak tunggal, tidak satu. Ternyata ada banyak. Dengan demikian, ketika kita misalkan, saya ingin berdoa, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Apakah harus senantiasa dalam bentuk percakapan? Jawabannya tidak. Ada bentuk-bentuk lain. Kita pun bisa bernyanyi. Dengan bernyanyi juga merupakan ungkapan dari doa. Pernah Bapak Ibu mengalami ada sebuah keadaan, misalkan kita melewati sebuah jalan yang gelap, jalan yang berbahaya, jalan yang menakutkan. Mungkin kita merasa ada orang yang mengancam kita. Ya, terus kemudian kita bernyanyi, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Nah, lewat potongan-potongan lagu atau nyanyi, kita sedang berdoa. Dan dari situ doa pun dapat diekspresikan dengan bentuk-bentuk yang lain. Salah satunya adalah nyanyian. Apakah di sepanjang hari kita hari ini atau hari ke depan ada begitu banyak hal yang kita menjadi berat, lelah, dan kita butuh dikuatkan lewat doa? Salah satunya lewat bernyanyi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Bahkan di tengah berbagai hal yang kami tidak tahu apa makna, di tengah hal yang sedih ataupun hal yang mengkhawatirkan, tapi kami pun mau belajar bernyanyi sebagai ungkapan doa. Doa yang diungkapkan lewat nyanyian yang sederhana, kami pun dapat terus menjaga relasi, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Berkati kami di sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.